Jadi mohon izin kita sampaikan materi yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian memiliki pemahaman yang sama, ya, pemahaman sama bagaimana kita melihat potensi pasar global. Oke. Ya, sudah terlihat di layar? Bentar ya. Sedang loading. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian di layar materinya. Jadi kita bicara coaching klinik ya pada sore hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mengikuti kegiatan FTS Center Jakarta, ya pasti tidak terlalu asing lah mengenai bagaimana kita melihat pasar, peta pasar, bagaimana kita melihat potensi pasar. Nah ini kami sampaikan outline presentation-nya, penilaian overview ekspor Indonesia terhadap pemasaran. Jadi hanya 3 hal lah yang kami sampaikan pada coaching klinik ini supaya lebih menjadi pengantar lah pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai ekspor, mengenai pasar global. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa kalau bicara global, pasar global, kita bicara pada globalisasi. Itu dasarnya dulu. Karena kenapa? Selalu tidak ada pemahaman kita tidak sama. Jadinya kalau kita tidak memahami apa itu globalisasi. Globalisasi yaitu menentukan dinding pembatas. Jadi antara negara itu sudah tidak ada dinding pembatas. Kalau bicara bea cukai, kalau sudah keluar dari wilayah kepabeanan itu disebut ekspor. Ya Bu Roto ya, atau Bapak Ibu sekalian, kalau memasukkan dari negara satu ke negara kita, ya masuk ke area wilayah kepabeanan kita Indonesia itu masuk impor. Nah, saat ini tidak ada dinding pembatas bukan berarti bebas-bebas saja, ya, tetapi ada aturan, ada regulasi, ya, ada strategi yang dapat kita lakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian supaya jelas dalam persaingan ini Indonesia itu sungguh mempersiapkan prasertanya dalam memasuki pasar global. Pada tahun 2015 kita mendirikan ISS Center. Mungkin Bapak Ibu kalian ya nggak lupa bahwa ada masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2016. Nah, dalam rangka itu kita mendirikan ISS Center. Nah, ini harus Bapak Ibu ketahui dan pahami. Di sanalah kita menghadapi globalisasi. Itulah poin terpenting kenapa kita harus bersaing di pasar global. Nah, ini perkenalan kita bahwa kita adalah FTA Center atau perpanjangan Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas yang selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum dapat informasi atau sudah tahu tapi belum detail. Nah, kami sampaikan bahwa kami adalah Free Trade Agreement Center, bagaimana kami mensosialisasikan ya dari perubahan IC Center tadi menjadi FTA Center 2017 karena banyaknya sudah mulai berkembangnya perjanjian perdagangan bebas, maka kita pemerintah kita melalui Kementerian Perdagangan mendirikan FTA Center. Mensosialisasikan perlakuan menguntungkan bagi pelaku usaha Indonesia melalui FTA. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sama pemahamannya bahwa kita dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas ini untuk produk-produk Indonesia dalam bersaing. Ya. Yang kedua, poinnya adalah kita memiliki akses pasar ya dengan negara mitra dari kami bahwa kita harus tahu globalisasi, harus tahu bagaimana perjanjian perdagangan bebas itu. Selanjutnya inilah layanan kami. Kami FTA Center di bawah Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di PP di Kementerian Perdagangan. Ya, tugas kami memperluaskan informasi tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan mendorong pemanfaatannya. Jadi kalau tidak kenal, maka nanti Bapak Ibu sekalian juga merasa sungkan dengan kami, padahal kami punya layanan publik yang bisa Bapak Ibu lakukan konsultasi, diskusi, kami juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan sebagainya. Dan kami juga terima kasih kepada NSW yang sudah mengundang kami dalam coaching klinik untuk mensosialisasikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara pasar, kadang-kala kita menciptakan produk tidak tahu pasarnya mana nih. Ya, pasar di mana ya Pak?
atau Bu, pasar di mana ya? Saya punya produk ini. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu yang tadi kembali lagi pemahaman yang sama bahwa Indonesia jadi pedagang bebas dengan beberapa negara, ada FTA atau Economic Partnership Agreement. Jadi itu yang harus kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian masih bingung pasar mana yang mau dimasuki. Nah, ini kalau di sini sudah ada 25 perjanjian perdagangan Indonesia antar negara atau kawasan atau regional yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Contohnya di sini ada terlihat di ada ekonomi dengan Jepang. Nah, ini sudah lama, tetapi sangat efektif bila apabila Bapak Ibu sekalian memanfaatkan. Ada Indonesia Pakistan, ya, ada Indonesia Australia SEPA, ya, ada Indonesia EFTA, ada Mozambik, ada Australia New Zealand FTA, dan lain sebagainya. Jadi 25 ini sangat kuat pasarnya sehingga kita dapat memanfaatkan. Nah, inilah poin yang terpenting bagaimana Bapak Ibu sekalian melihat pasar, pangsa pasar yang ada di dunia. Karena kalau bicara pasar global, bicara market yang sangat luas. Nah, kita lihat dulu posisi kita nih, Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Kita harus tahu posisinya. Ya, posisi kita di mana nih sekarang? Posisi kita pada tahun bulan April 2022 berdasarkan sumber BPS bahwa ekspor kita meningkat naik, ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat kenaikannya cukup signifikan. Nah, di sini di layar satu di sebelahnya kita lihat bagaimana produk atau komoditi yang diekspor dari Indonesia. Ada bahan bakar mineral, ya, ini non migas, ya. Jadi di luar migas ada besi dan baja. Ini kelompok-kelompoknya ada nikel, ada tembaga, ada ini lebih besar ke arah industrial, ya, pabrikan. Tetapi kalau dilihat dari negara ekspor ini ada Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Ini 4 besar. Ya, 4 besar negara yang menjadi pasar kita, ya, dalam hal produk-produk non migas. Nah, kalau bicara non migas kembali, kita bicara negaranya, negara tujuan ekspornya di mana saja. Nah, ini di ASEAN kita punya Singapura, ya, di sana juga ada nilai ekspor yang cukup signifikan juga. Ada Malaysia, ya, ada Thailand, ASEAN lainnya. Nah, 3 ya di ASEAN ini bisa menjadi bagian pasar kita, karena kita juga punya kawasan ASEAN sebagai kemitraan kita yang bisa kita manfaatkan perjanjian kemitraan kita di ASEAN ini. Jadi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Lalu ada Uni Eropa, Jerman, Belanda, Italia. Nah, ini kelihatan sangat jelas bahwa ini tujuan-tujuan ekspor dari Januari sampai April. Lalu di Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India, Australia, Korea Selatan, Taiwan. Nah, negara utama lainnya. Ada Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat. Nah, ini bagian yang kita lihat total 13 negara tujuan ekspor kita. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa inilah potensi pasar kita sebenarnya yang bisa kita masuki lebih dalam lagi. Lalu bagaimana strateginya nih? Nah, Bapak Ibu sekalian selalu kesulitan strateginya apa Pak ya? Bagaimana kita memasuki pasar global itu ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang harus, nah ini sangat menarik di sini, Bapak Ibu sekalian harus kenali pasar. Dengan cara apa? Riset Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum riset kita tahu produk kita high score-nya berapa. Nah, ini NSW nih. Kebetulan sekali kami selalu mensosialisasikan nih bagaimana kita ketika masuk pasar global kita nggak bisa bicara gula semut. Nah, produk gula semut kemana ya? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tetapi high score sekian-sekian yang menjadi dasar kita dalam hal pasar global. Nah, kita bisa cek di sini di NSW mengenai tadi misalnya gula semut, ya. Berapa high score-nya bisa kita lihat. Nah, ini salah satu langkah awal kita melakukan riset. Nah, selanjutnya kita akan ketahui, ya, di sebagian sini ada informasinya ketika kita masuk di gula semut ada informasi high score berapa saja. Nah, contohnya ini kami ngambil contoh dengan produk lada, ya, lada, karena lada ini sangat banyak juga potensinya yang di pasar global. 0904 lada. Nah, ini di sebelah sini detailnya, kalau kita cek detailnya ini kelihatan
negara-negara yang memiliki perdagangan bebas mengenai produk lada. Jadi pemahaman Bapak Ibu sekalian adalah ketika bicara perdagangan bebas, bicara pada satu produk satu high score, ya. Jadi nggak semua high score. Nah, disitulah berlakunya namanya preferential tarif. Kalau dilihat di sini, ini misalnya lada masuk ke Jepang itu 0% tarif biaya masuknya. Nah, ini yang bagian terpenting yang Bapak Ibu ketahui di awal. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk pasar global tanpa pemahaman high score itu sangat sulit, ya. Karena dasar awalnya high score, bukan nama produk. High score berapa, ya. Nah, itu harus Bapak Ibu lakukan. Nah, dengan langkah selanjutnya, ini riset yang kita bicara riset deskripsi, bukan riset akademis. Bagaimana kita melihat gambaran pasar itu? Ya, sekarang kita bicara potential market. Kita ingin mengetahui di potential marketnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu tools, salah satu alat yang dapat kita gunakan dalam hal melihat potential ekspor. Ya, nah, ini bisa kita lihat di link sini. Lalu kita contohkan Jepang lah, ada paper ya. Tadi lada. Tahu high score-nya apa? Pasarnya kita lihat. Oh, Jepang lah sebagai pasar kita. Nah, kita bisa lihat pasarnya. Berapa besar pasarnya di ekspor potensial ini bisa kita lihat. Oh, pasarnya potensialnya ada 12 million. Katakanlah seperti itu. Oh, baru dimanfaatkan secara aktualnya 6,9. Berarti ada gap ya 5,2 million dolar. Artinya apa? Di pasar Jepang untuk produk lada itu masih banyak gapnya. Masih banyak size-nya, kuenya ya bagi ekspor lada Indonesia ke Jepang. Nah, ini bicara potensialnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan dalam hal potensial. Nah, ini tadi bicara negara tujuan ekspornya sudah ketemu tuh tadi Jepang. Nah, Jepang di sana nyatanya punya perwakilan dagang Bapak Ibu sekalian. Nah, perwakilan dagang itu atau ada dua di sana nyatanya kita lihat berdasarkan kita cek di Exim.co.id, kita cek di ADAC atau ITPC di sana ada dua. ITPC Osaka adalah negara dagang, kota dagang di negara Jepang. Lalu ada ATC Perdagangan Tokyo, negara ibu kota Jepang. Jadi dua perwakilan dagang ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai informasi, sebagai komunikasi. Misalnya Bapak Ibu ragu nih dengan buyer, nyatanya buyer itu benar nggak atau tidak, bisa berkomunikasi dengan teman-teman perwakilan dagang untuk memverifikasi, memvalidasi itu buyer benar atau tidak, valid atau tidak. Yang ketiga, mengenai aspek pasar di sana. Bagaimana pasarnya? Apa regulasi di Jepang? Nah, bisa Bapak Ibu sekalian komunikasi dengan teman-teman ATPC atau ADAC tadi. Nah, ini lebih cara bagaimana negara tujuan ekspor atau NTA. Selanjutnya, kita bicara pada saat itu di Jepang itu ada perwakilan dagang dan mereka mempublish namanya ada market intelligence atau ada market brief. Nah, bagian terpenting Bapak Ibu sekalian dalam melakukan riset, kita membaca sebanyak-banyaknya informasi, data penelitian, riset dan sebagainya, sehingga kita mengetahui, memahami kondisi geografis suatu negara tersebut, aspek ekonomi, aspek sosial politiknya dan lain sebagainya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian dalam hal mengetahui kondisi market, ya. Tanpa ini Bapak Ibu sekalian akan kesulitan dalam hal penetrasi produknya ke pasar global. Nah, selanjutnya ketika kita sudah dapat market di sini ada bagian terakhir dalam satu market brief itu adalah data buyer, informasi importer yang ada di negara Jepang. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai bagian data target market Bapak Ibu sekalian. Contohnya ini Lada. Lada ini data importernya siapa aja di Jepang. Ini bisa kita lakukan ketika kita Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan teman-teman perwakilan dagang atau berkunjung ke platform digitalnya ITPC Jepang, ITPC or JP. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dapat terlihat jelas bagaimana daftar informasi importir. Jadi itulah yang mau kami sampaikan, bagaimana pemetaan pasarnya. Harus dilakukan ada riset, cari informasi banyak-banyaknya. Nah, sudah dapat informasinya, sekarang kita siapkan bagaimana persenjataan kita, alat promosinya, toolsnya bagaimana, sudah siap belum? Nah, pertama Bapak Ibu sekalian harus siapkan company profile. Tanpa ini Bapak Ibu sulit dalam hal berkomunikasi atau bertukar informasi dengan calon buyer. Ya. Nah, pertama company profile ini merupakan sebagai alat promosi. Gambar pertamanya, bagian pertamanya adalah sejarah atau tujuan singkat perusahaan serta bergerak di bidang apa.
Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai misalnya sebagai produsen disampaikan sebagai produsen atau sebagai trader sampaikan sebagai trader. Ini penting Bapak Ibu sekalian dalam hal masuk pasar global. Kedua, bentuk bisnisnya apa yang dijalankan, produk barang atau produk jasa. Ini harus jelas, spesifik produk serta target pasar harus jelas juga. Tiga, data perusahaan, ya ini informasi internal kita, sampaikan apakah kita tahu kapasitas produksi, mesin dipakai, jumlah karyawan, dan sebagainya. Empat, tulisan singkat, nah, domisili, ini korespondensi, ya, website, email, dan sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu siapkan, ditampilkan dalam company profile Bapak Ibu sekalian. Nah, katalog produk ini sebagai alat promosi juga, itu berfungsi bagaimana menjadi alat untuk promosi barang dagangan kita. Jadi tanpa katalog produk, bagaimana kita memperkenalkan? Apakah kita berkunjung ke calon buyer, kita bawa produk kita presentasikan, menyampaikan, kita sajikan, seperti itu. Pada zaman era digital ini, ya kita berkirim bentuk katalog produk dalam digital, misalnya dalam PDF. Ini bagian terpenting dalam memperkenalkan. Dua, untuk menekan biaya operasional. Nah, dengan ada katalog produk, kita tidak perlu lagi langsung ketemu, ya. Itu menghemat biaya-biaya tertentu dan lain sebagainya. Misalnya kita membuat flyer yang disebarluaskan atau brosur-brosur dan sebagainya untuk membantu agar penjualan. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus punya tim, punya organisasi pemarketing yang akan melakukan aktivitas pemasaran atau promosi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, ini bagian dari terpenting juga. Nah, selanjutnya, hal yang terakhir yang Bapak Ibu harus ketahui juga bahwa era digital ini banyak memanfaatkan platform-platform digital seperti Facebook, ya, media sosial Facebook atau IG atau Twitter atau link atau yang lainnya, ada YouTube dan sebagainya. Nah, salah satunya yang kita masukkan sini adalah Facebook. Nah, kalau Facebook ini kita bicara bagaimana Bapak Ibu sekalian menjangkau target market Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah segmentasikan nih. Oh, segmennya itu adalah masyarakat Eropa, yang homogen artinya yang sama penikmat kopi Toraja contohnya, misalnya dari Jerman dan sebagainya. Ini sebagai target marketnya. Nah, kita masukkan dalam hal digital marketing Facebook, kita bicara jangkauan, menjangkau produk kita, menjangkau layanan kita kepada member atau user di Facebook, pengguna Facebook. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan dengan mendesain create halaman Facebook Bapak Ibu sekalian sebagai halaman bisnis Bapak Ibu sekalian sehingga dapat memudahkan pengetahuan informasi atau komunikasi dengan calon buyer Bapak Ibu sekalian atau masyarakat, target masyarakat Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua yang membedakan Bapak Ibu sekalian pemanfaatan dari Facebook layanannya. Ada dua, jangkauan organik artinya kita hanya memanfaatkan media Facebook yang ada member yang sudah kita follow atau yang memfollow kita. Tetapi kalau jangkauan berbayar, kita menjangkau keseluruhnya jangkauan sesuai segmentasi yang sudah kita targetkan. Artinya misalnya kita menjangkau masyarakat US-nya mana, Chicago contohnya, atau LA, atau New York. Nah, itu bisa kita setting di jangkauan berbayar. Pastinya dalam berbayar ini kita harus berbayar, kita harus bayar. Facebook Ads, Facebook iklan beriklan. Tetapi dampaknya akan signifikan, ada feedbacknya. Feedback di sini artinya bisa melalui dia berkunjung ke website kita, perkenalan website kita, bisa juga dia langsung mengorder melalui WA kita, WA bisnis kita, atau hal-hal yang lain dia kita menampilkan mengarahkan si penerima iklan kita ke arah apa yang mau kita tampilkan di sana, apakah video, ya, apakah konten atau yang sebagainya. Nah, ini memperluas jangkauan Anda, meningkatkan jumlah pengikut. Nah, ketika di sana mereka jadi menyukai halaman kita, dan ini menjadi create follow ke Facebook kita. Memasarkan barang dalam kita memasarkan, memperkenalkan layanan barang kita, sudah mereka jadi memfollow kita, mengikuti kita, ya. Ya, jadi dia dapat melihat produk-produk yang kita tawarkan di sana, mendorong pelanggan agar mengunjungi bisnis lokal. Nah, ketika itu bisa juga Bapak Ibu tampilkan, oh kami bertempat di Jogja sebagai tempat bisnisnya. Nah, mereka akan berkunjung ke tempat kita secara lokal, bisnis kita, mempromosikan situs web. Nah, kebanyakan juga memanfaatkan supaya mengarahkan para calon buyer ini ke website kita, dan dengan website ini kita akan menginformasikan secara detail apa produk kita, perusahaan kita, dan sebagainya. Inilah kita memanfaatkan dalam hal jangkauan. Nah, Instagram ini berbeda hal dengan Facebook.
Kalau kita bicara penjangkauan, ini bicara bagaimana kita memberikan emosional kita, misal produk kita dalam pembuatannya, ya kita siapkan videonya, ya atau foto-fotonya dan sebagainya. Ini kita menampilkan bagaimana mereka merasakan gitu loh, ya. Kita berbagi informasi bahwa ada produk yang sangat menarik dan harapan mereka menyukai dan membelinya, sudah kan. Nah, kita bercerita ya, membangun emosional sebenarnya Instagram ini. Makanya seringkali ada foto video tidak banyak narasinya ada di Instagram, IG. Tetapi kalau bicara narasi, bicara produk knowledge dan sebagainya, kita bicara ke Facebook. Nah, ini memberikan insight tentang konten, mengakses dashboard. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat dashboard Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Kalau bicara Instagram. Nah, ada platform-platform lain itu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, kami di Kementerian Perdagangan juga memiliki InExport. InExport ada platform promosi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Lalu ada Indonesia Store, ini pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita, yang sama-sama kita melakukan promosi. Nah, Indonesia Store ini misalnya Taiwan, berarti dia di pasar Taiwan. Kalau Indonesia Store di Hong Kong, dia bicara pasarnya Hong Kong, dan Cina dia bicara Cina. Nah, inilah bicara kita memanfaatkan pangsa pasar, ya. Tanpa atribut-atribut digital marketing ini ya kita akan berjalan ya secara konvensional, tradisional saja. Tetapi kita memanfaatkan platform-platform yang di era digital ini atau platform yang ada di Indonesia Trade Promotion Center Chicago. Perwakilan dagang kita memiliki platform yang mereka menyampaikan informasi-informasi di negara mereka bertugas. Misalnya di Chicago, US, mereka akan menampilkan produk kita, usaha kita. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Nah, selanjutnya email marketing. Jadi email marketing itu bagaimana kita menginformasikan, memperkenalkan usaha kita, diri kita, produk kita, sehingga calon buyer kita mengenal usaha perusahaan kita, pada produk kita dan sebagainya. Jadi email marketing ini tujuannya adalah bagaimana kita komunikasi. Beberapa negara atau negara maju, mereka tuh lebih nyaman melalui email dibandingkan WA. Karena di email ini adalah profesionalitas mereka secara dokumentasi. Ketika beremail-email itu bisa bagian sebagai apa ya kekuatan mereka dalam hal dokumentasi surat menyurat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan email marketing ini sebagai bagian dari mempromosikan produk atau memperkenalkan usaha Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bu Rotua, karena sifatnya coaching klinik, kami bicara teknis, bicara teorinya. Kami ingin menyampaikan secara praktis saja, karena bisa ke coaching ya, kita ada tanya jawab, dan nanti kita bagaimana menggalinya dan sebagainya, itu yang terpenting dibandingkan materi teorinya. Saya kira itu Bu Rotua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kekeliruan dari penyampaian materi, kami mohon maaf. Nah, ini tim FTS Center Jakarta, ada tenaga ahli bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional Pak Ari Parianto, ada tenaga ahli bidang akses pembiayaan prosedur ekspor Pak Gustian Mardika, dan saya sendiri tenaga ahli bidang strategi promosi dan pemasaran. Nah, kami di sini ada didukung oleh Bu Marli sebagai tenaga pendukung dan Bu Perli. Silakan kalau Bapak Ibu sekalian, kalau karena sudah pandemik sudah menurun, melandai, Bapak Ibu sekalian bisa juga melakukan konsultasi ke kami. Kami berada di Kementerian Perdagangan, Gedung Kementerian Perdagangan, Gedung 1 lantai 4 di Gambir lah, Jalan Rituan Rais di dekat Gambir. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sangat senang apabila Bapak Ibu sekalian kita melakukan diskusi atau tanya jawab. Terima kasih Bu Rotua. Baik, terima kasih juga kepada Pak Sepri ya sudah memberikan insight khususnya terkait promosi tadi menggunakan media sosial, baik melalui Facebook yang kalau mau bernarasi ataupun yang pengen gambar-gambar aja video itu bisa lewat Instagram, dan pasar-pasar tadi ada followernya yang organik segala macam, itu benar-benar menambah insight kita. Selain itu juga dibahas ya pasar-pasar potensial untuk kita melakukan ekspor. Baik, di sini sudah ada di room ini ada 10 orang nih yang mungkin Bapak Ibu yang punya permasalahan terkait gimana sih agar promosi saya itu bisa jangkauannya lebih luas ataupun bisa mengena ke halayak sasaran yang tepat. Kadang kan kita ngiklan nih Pak Sepri tapi udah bayar di ads gitu. Ternyata kita nggak balik modal, malah itu gimana ya? Sepri. Ini. Halo Pak.
rekan-rekan di sini saya sendiri yang atau Pak Sepri yang nge-freeze ya? Nge-freeze saya atau itu Bu ya? Nah, saya juga bingung. Oke. Oh, saya punya Pak, ternyata internet saya yang unstable. Oke. Oh, oke. Maaf. Oh Oke. iya. Tadi sedikit banyak Bu Roto sudah sampaikan bagaimana kalau kita menggunakan Facebook iklan tetapi linknya ya. Jadi kita bagaimana kita memperkenalkan. Dalam memperkenalkan itu butuh effort. Salah satunya cost. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian memperkenalkan, mempromosikan, dalam ruang lingkupnya memang kita harus memberikan cost di sana. Makanya selalu sampaikan ketika Bapak Ibu menawarkan suatu produk, menghitung HPP atau COGS, masukkanlah biaya promosi cost-nya. Nah, Facebook iklan atau IG iklan atau membangun website atau membangun media-media lainnya sebagai sarana promosi itu bagian dari biaya promosi Bapak Ibu sekalian. Pertama itu poinnya. Yang kedua, dilihat outputnya, outcome-nya, ya. Bagaimana responnya? Nah, dalam jangkauan tadi kita bicara IG, saya share kembali ya. Kalau kita bicara tadi di mana? Di IG, di Facebook itu kita melihat statistik hasilnya. Ya, jadi ntar ya, saya coba tampilkan kembali. Ntar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bicara bagaimana setelah menjangkau berapa banyak nih hasil iklan kita sudah sampai mana, itu bisa kita lihat. Nah, itulah kita bicara. Nah, ini saya share kembali. Ya. Nah, ini bicaranya ini di sini nanti. Berapa biaya yang kita berikan, berapa besar yang kita dapatkan people-nya, jangkauannya. Ini orang yang nggak kita kenal, bukan suatu hal yang menjadi member kita. Jadi harapannya adalah mereka-mereka yang telah terjangkau oleh iklan kita, mereka akan invite kita, ya, memfollow kita, kan gitu. Pertama, yang kedua, mereka akan lebih dalam lagi. Misalnya, kita arahkan mereka ke website, contohnya. Nah, website kita ternyata dikunjungi oleh orang-orang yang misalnya ada 2.000 people ini, 2.000 orang ini datang berkunjung ke website kita karena kita tampilkan iklan kita bentuknya website. Mereka kita harapkan berkunjung ke website kita. Nah, pada saat kita berkunjung ke website kita, terjadilah interaksi. Nah, di Google itulah muncul search engine automation, di mana pencarian itu terbanyak ke website kita. Harapannya begitu. Ketika banyak ada eksportir atau buyer yang importer yang membutuhkan atau buyer yang membutuhkan, dia akan diarahkan ke website kita. Itu bagian dari strategi, Bu. Strategi itu memang tidak bisa secara nilai nominal berapa inputnya langsung masuk ke revenue-nya. Tetapi hasilnya bisa kita lihat dalam bentuk berapa banyak jangkauan yang sudah melihat promosi kita. Saya kira itu Bro Tua. Gitu. Jadi jangan sampai nanti wah rugi dong kita ngeluarin ini kok nggak dapat hasilnya, kan gitu. Biasalah kalau orang keuangan kan gitu. Ada yang dikeluarkan, ada yang masuk, kan gitu. Nah, tapi kalau bicara pemasaran, makanya kalau di suatu perusahaan atau di suatu bisnis, orang keuangan biasanya ributnya sama marketing. Wah, kok udah ngeluarin uang sekian, kok mana duitnya nih, kok masuk-masuk, kan gitu. Itu biasa. Tetapi kalau aspek marketing bicara jangka panjang. Kita lihat impact-nya setelah itu. Saya kira itu, Bu Rotua. Baik, terima kasih Pak Sepri. Mungkin di sini dari tadi saya nih yang nanya-nanya mulu. Boleh Bapak Ibu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang partisipan mungkin bisa langsung bertanya untuk diskusi dengan Pak Sepri. Saya persilakan, nggak usah sungkan karena banyak yang bisa kita diskusikan di sini ya. Ada di sini ada Pak Alexander, Bambang, ada juga ini Mustafa Mansur dan Mbak Tutut. Silakan. Oh ya, ini ada Ibu Mbak Cynthia Purun Banar. Hal-hal yang biasanya nih Pak, yang mungkin sering di-miss oleh
para calon UMKM ekspor, khususnya promosi. Kadang kan emang kita promosi yang minim itu ya Pak, karena berpikir promosi pasti keluar modal banyak dulu nih gitu. Gimana menyiapkan mental kayak tadi Bapak bilang, ya beda lah untuk pemasaran dengan orang keuangan kan, aduh ini belum ada uang masuk aku udah promo besar-besaran. Itu gimana Pak? Jadi ya pasti kan sudah ada targetnya Bu ya. Jadi kalau kita bicara nggak sembarangan juga kita ngeluarin cost, tetapi kita nggak punya target yang jelas. Pasti dong ada targetnya. Misalnya tadi sudah lakukan riset, sudah jelas risetnya, pasarnya sudah jelas, yang membutuhkan produk kita sudah jelas, barulah kita gencarkan promosinya. Sudah jelas dulu target marketnya. Ya, target marketnya sudah jelas nih, misalnya negara Jerman. Negara Jerman mana? Di Berlin kah? Di kotanya dan sebagainya. Itu bisa kita menjangkau melalui Facebook di sana. Itu targetnya marketnya sudah jelas, spesifikasinya sudah jelas. Nah, ketika di sanalah kita lihat, kita sebar. Ini seperti gambarannya ketika dulu secara konvensional, bukannya secara era digital, mungkin Ibu Rotu atau Bapak Ibu sekalian yang masih zaman konvensional seperti saya masih ingat data ketika kita jalan terus lihat di lampu merah disebar flyer, brosur, dibagi-bagi. Nah, itulah seperti itulah Facebook sebenarnya. Dibagi-bagilah informasi melalui digital. Nah, kan ada yang nyangkut satu dua, itulah bagian yang menjadi hasil kita. Tetapi itu kan nggak bisa dilihat dari segi nominal berapa besar keuntungannya kan, belum bisa. Nah, nanti feedbacknya itu yang kita ukur. Ya, memang kalau ini susah sekali dijelaskan kalau di keuangannya ya. Tetapi secara strateginya, target marketnya sudah clear. Dari awal dulu riset, ketika sudah riset, kita sebarkan informasi, sebarkan promosinya di tempat negara tujuan ekspor kita. Jadi nggak sembarangan juga kalau Bapak Ibu sekalian hanya menyebarkan informasi misal melalui Facebook iklan, nggak terarah, nggak memiliki target, ya sia-sia, merugikan Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya lah. Jadi kalau kita lihat potensi market, dari awal riset dulu. Nah, kebanyakan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha tidak mempersiapkan ini. Ujung-ujungnya bingung. Bingung mau kemana, apa yang mau dilakukan. Nah, kan kalau tadi kan masalah digital marketing kan ini kan udah akhirnya. Karena sudah tahu marketnya, sudah kita punya alat promosinya, baru kita lakukan strategi pemasaran melalui digital marketing. Saya kira itu baru tuh. Jadi secara nominal itu nanti hasilnya goalnya ketika kita dapat sellingnya. Gitu. Baik, goalnya itu setelah mendapatkan ya Pak ya. Nah, Mungkin saya pengen dong di sini sudah ada ya tadi masih ada Pak Alexander, Pak Bambang, Ibu Cynthia dan Ibu Tutut. Saya pengen ngobrol-ngobrol dong. Saya penasaran ini kalau boleh tahu bidang usahanya apa ya dan sudah punya usaha atau baru akan merintis. Boleh kita saling ngobrol-ngobrol dulu aja di sini. Ya, Bu Rotua. Yes. Ya, Bu. Kecil banget. Saya mau nanya nih, Bu, ke Pak Sepri. Oh ya, silakan. Ya, nanti ya Ibu Cynthia ya, Pak Alexander dulu ya. Oh ya. Ya, silakan Pak Alexander. Ini Pak Sepri, ini saya ada usaha untuk ekspor kerajinan tangan ya, Pak. Ya. Itu pasarnya kami sudah riset ada di Jerman, Denmark, Belanda, dan USA. Nah, itu kita udah hubungi ITPC setempat juga untuk persiapan kita itu udah ada website, LinkedIn, dan Facebook maupun walaupun LinkedIn dan Facebooknya itu pengikutnya masih sedikit ya Pak. Tapi kita itu fokusnya di email marketing Pak. Nah itu menurut Pak Sepri tips apa nih Pak untuk email marketing kita bisa mendapat respon yang baik nih Pak? Karena kita dari yang udah sebulan setengah terakhir itu mungkin hanya 10% Pak yang respon. Gitu Pak. Baik Pak Alexander, ini sepertinya sudah sering terjadi ke teman-teman pelaku usaha mengenai email marketing, nggak satu dua sih Pak Alexander seperti itu terjadi. Jadi polanya begini Pak Alexander, saya langsung jawab Burutu ya karena kita bicara langsung saja ya supaya lebih semangat lagi. Jadi Pak Alexander gini, kita lihat pertama kita memiliki database calon bayar itu valid atau tidak. Apakah sudah pernah cek di googling ya? Kita sekarang hal yang simpel mengecek segala sesuatu kan di Google kalau bicara digital ya. Itu apakah usahanya ada, ya apakah emailnya benar dan sebagainya itu. Ya kita searching lah, cobalah ngetes kan. Yang kedua, subjek emailnya Pak. Seringkali kita bermasalah ke subjek email. Saya nggak tahu Pak Alexander membuat subjek email apa. Nah, kadangkala kita langsung semangatnya langsung menjual.
ya, langsung memberikan penawaran kerjasama, penawaran harga. Nah, ketika kita membeli subjek itu, nah ini jangankan kita bayar kita saja yang di lokal atau domestik ini menerima email penawaran harga di email kita, langsung dilihat handphone, kita abaikan. Nah, itu nggak tahu email Bapak Alexander apakah email langsung penawaran harga atau pengirim langsung company profile. Biasanya teman-teman pelaku usaha langsung tuh penawaran harga. Ya, terus kami mengirimkan company profile kami, katalog produk kami. Nah, kalau kirim dokumen-dokumen itu biasanya di lampiran attachment-nya itu kan terbatas email yang terima. Contohnya, misalnya hanya dibatasi sampai 2 MB. Pertama. Yang ketiga, kalau kita email Pak Alexander atau Bapak Ibu sekalian, tidak selalu email kita masuk ke inbox-nya si target calon bayar kita. Bisa juga masuk spam. Karena nggak dikenal, masuk ke spam kan gitu, Pak. Nah, kita memang harus berulang kali. Nggak tahu Bapak Alexander ada preferensinya nggak dalam hal meng-email dalam satu target calon bayar ini. Nah, harapan kita, email itu jangan sekali-sekali, Pak. Teman-teman pelaku usaha yang telah berhasil closing, dalam arti ini closing atau mendapatkan bayar atau sudah melakukan pengiriman, itu meng-email ke calon bayarnya sebelum itu sampai 15 kali email-emailan. Ya, itu terus ada yang kemarin baru ngirim kayu manis ke UK, dia nge-email sampai dibilang ekspornya marah karena mengganggu waktu liburan mereka. Karena apa? Negara-negara maju apabila mereka sedang liburan atau tidak sedang beraktivitas bekerja, mereka akan sampaikan notifikasi. Nah, notifikasi itu bagian dari harus kita perhatikan. Nah, inilah kalau secara kondisinya. Nah, kalau saya perhatikan Pak, secara gambaran yang selalu saya amati, kalau email-email ke calon bayar ke negara maju, katakan itu mereka akan respon. Kalau memang email itu jelas, terus tidak email masuk ke spam mereka. Ya. Tapi kalau email negara maju pasti mereka respon apabila subjeknya jangan sampai kita ke selling langsung ke penawaran jualan. Tetapi perkenalan atas usaha Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu sih gambarannya Pak Alexander. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk subjeknya sih biasanya saya menggunakannya becoming a supplier to company mereka gitu. Nah, untuk body emailnya itu perkenalan perusahaan, terus di paragraf kedua itu biasanya maksudnya, baru nanti saya arahkan ke link website saya, Pak. Gitu. Ya, sebenarnya sih jangan langsung sampaikan bahwa supplier, Pak. Oh, Pasti penjual lagi, Pak. Pedagang juga, Pak. Berarti bagusnya diganti subjeknya dulu ya, Iya, Pak? itu dulu saja. Iya, perkenalan Oke. Pak dari PT ABC contohnya. Kan dia kan akan bertanya, apa sih maksudnya kan gitu. Oke. Kalau udah bicara supplier, penawaran harga, udah pasti diabaikan. Saya aja kadang terima email gitu yang saya abaikan. Contohnya begitulah, secara Oke. manusiawi. Ya. Itu Pak, ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alexander. Baik, terima kasih Pak Alexander atas pertanyaannya khususnya tadi ya, kayak etiket kali ya untuk kirimkan email tadi Pak, email untuk penawaran. Iya. Untuk selanjutnya di sini ada Mbak Cynthia. Silahkan, sudah raise hand dari tadi. Iya, halo selamat sore semuanya. Kenalin saya Cynthia dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru. Kebetulan kita pelaku usaha baru ya, jadi bergeraknya itu di bidang handicraft, kerajinan anyaman khas Kalimantan itu bahannya dari purun gitu. Saya tuh mau tanya Pak, untuk pasar ekspor itu karakteristik industri untuk handicraft sama kerajinan anyaman gitu kira-kira gimana ya Pak? Maksudnya supaya barang kita ini bisa masuk ke sana gitu. Selama ini kan karena kita masih baru, jadi saya sempat juga sih join ini, kita di bawah Asosiasi Indonesian Export Channel gitu kan, jadi sambil dibantu sama mereka juga. Jadi saya minta tolong dijelaskan karakteristik untuk handicraft atau kerajinan anyaman yang bisa masuk di pasar ekspor itu yang seperti apa gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya jawab juga Bu Roti langsung ya, Bu Cynthia ya. Jadi begini Bu, mudah Bu. Kalau Ibu mau ngelihat handicraft atau anyaman Bu ya, Ibu jalan-jalan ke Bali. Nah, siapa yang seringkali membeli produk handicraft kita di sana? Itu biasanya atau secara umum ya,
adalah negara-negara maju, Bu. Kalau kita bicara pemetaan pasarnya, Bu ya, bisa masuk ke Amerika Serikat, ke Eropa, Eropa Timur, dan Rusia. Bisa juga ke Jepang. Jadi kalau negara-negara yang saya sebutkan, atau kawasan yang saya sebutkan tadi, itu pasarnya sangat besar, Bu. Dan mereka sangat suka produk-produk handicraft atau anyaman kita. Bulan lalu dari Jogja itu dikirim handicraft ke anyaman ke US atau kontainer. Nah, itu potensinya cukup besar, jadi nggak usah takut mengenai kehilangan pasar. Yang poinnya adalah ketika kita mau masuk, tadi Pak Alexander juga handicraft, ya nggak apa-apa lah. Yang menjadi poin untuk handicraft ini adalah, ini kan produk dicari. Ya, bukan kita mencari buyer. Ya, kalau misalnya rempah-rempah kita cari itu bayarnya di mana. Ya, tapi kalau handicraft, mereka mencari sesuatu yang unik. Nah, nggak tahu Bu Cynthia ini handicraft-nya, anyaman ini unik ya, berbeda nggak? Diferensiasinya seperti apa dengan yang lainnya? Dengan yang di Jogja atau Solo atau daerah lainnya? Itu poinnya. Nah, mereka kebanyakan marketnya itu masuk ke bagian-bagian, misalnya negara di Eropa, di Jerman lah katakanlah tadi kan. Di Jerman itu punya sebutnya showroom handicraft yang menjadi target market Bu Cynthia sebenarnya. Jadi kalau Ibu petakan dulu marketnya, misal Ibu masuk ke Eropa mana, masuk ke Jerman, carilah searching negara workshop atau store yang menjual mebel atau handicraft itu banyak sekali, Bu. Ya. Itu beberapa kali kita dapat pelaku usaha datang ke kami, Pak, kami sudah berhasil, Pak, dapat bayar dan closing ke negara Rusia untuk produk handicraft kami. Jadi pasarnya itu pertama. Terus yang kedua, teringat tadi Bu Cynthia, berarti selama ini mengikuti dengan perusahaan lain orang, Bu ya, Bu Cynthia? Enggak, Pak, kita sudah punya perusahaan perorangan, PT Nusa Agro Banua itu. Baik. Agrikultur itu, Pak. Iya. Nah, sebelumnya dititipkan atau pakai pelaku usaha yang lain yang melakukan ekspornya atau memasuki pasar itu? Selama ini bawa nama PT sendiri itu sih, Pak. Enggak, maksudnya kan tadi Ibu bilang Ibu ikut komunitas atau apa grup-grup, ya, bahwa Ibu telah melakukan ekspor, tapi yang dilakukan oleh pihak lain kan begitu tadi Bu ya? Iya sih, kayak kemarin itu kita ada bisnis matching gitu, Pak. Jadi di bawah asosiasi kita itu di Madagaskar kemarin itu. Melalui komunitas atau asosiasi ya? Iya. Ya, itu bisa saja, sah-sah saja ya. Namanya kita berstrategi ya, strategi aliansi ya, bersama-sama lah. Dalam hal masuk pasar global kan sah-sah saja. Tapi kalau Ibu mau individu atau personal bisnisnya, silakan aja dengan cara tadi. Ya, itu nggak sulit, Bu. Dan website Ibu sudah punya, Bu ya? Kalau untuk website sudah, Pak. Untuk sosial media itu kita udah lengkap semua sih. Nah, sosial media tadi, Bu, kalau ini kan segmented, Bu ya? Iya. Kan, Bu ya? Kita sepakat kalau handicraft atau nyaman itu kan segmented ya. Baik orang yang suka seni, kerajinan lah ya, atau misalnya hotel ya, properti ya, interior kan gitu kan, Bu ya? Produk Ibu kan seperti itu kan? Iya, Pak. Masuk ke interior, misalnya rumah atau kantor kan, contohnya begitu kan? Nah, biasanya yang tadi lebih manfaatnya lagi lebih kepada beriklan. Saya bukan yang promosikan Facebook ya, tetapi dalam hal segmentasi produk segmented yang Bu Cynthia masuki ke arah jangkauan tadi Facebook, Bu. Misal masuk ke negara Jerman, ya kotanya Berlin, langsung arahkan ke sana. Karena produk Ibu ada produk yang berciri khas, ya diferensiasi produknya sangat tinggi. Nah, pertanyaannya lagi adalah, pertama itu dari kayu. Bukan sih, itu tuh dari ini, Pak, dari tanaman liar, bukan tanaman liar sih, yang tumbuh di rawa itu loh, Pak. Gondok ya, gondok. Bukan, dia tuh purun, Pak. Jadi rumput itu, rumput nanti dikeringkan jadi pipih gitu bentuknya. Terus kalau untuk interior kita itu saya ada bikin dari tanaman bamban sama rotan. Tapi rotan ya gitu. Enggak ada dari kayu sih kalau kita, Pak.
Jadi yang mau saya sampaikan, karena ini kan customize ya biasanya ya, sesuai dengan permintaannya. Dan volumenya kan nggak terlalu besar Bu ya, Iya. dalam produksi kan. Heeh. Nah itu biasanya harus dipastikan juga Bu. Ya, misalnya dalam satu katalog ada 100 jenis tipe, kan biasanya kan secara volumenya kan masing-masing kan terbatas Bu ya. Iya. Bukannya suatu hal seperti mass product, bisa produksi banyak-banyak 1000 unit, contohnya anyaman misalnya keranjang contoh ya, keranjang sampah contohnya, anyaman keranjang sampah atau keranjang yang lain, itu kan nggak bisa maksimal, nggak begitu banyak bisa diproduksi kan. Customize contohnya kan gitu Bu ya. Nah, handicraft itu harus disampaikan sedemikian gitu Bu. Dan katalog produk sama alat promosi company profile ada Bu. Ada. Ya, itu disampaikan spesifik produk dari katalog produk, sampaikan bahan bakunya apa, itu sampaikan. Nah, kedua, kalau membangun website itu sampaikan bahwa pakai keyword yang memang dicari orang Bu. Gitu, itu kuncinya. Kalau kita buat website tanpa memanfaatkan namanya, kalau bisa dibicara di Google namanya search engine automation, bagaimana orang mencari ya, ketika kita ke website kita nyatanya ngarahkan ke website kita, itu bicara keywordnya ya, cari yang menarik yang memang selama ini dicari oleh pencarian di Google. Saya kira itu Bu Cynthia. Oh ya Pak, satu lagi saya tanya boleh nggak Pak? Boleh Bu, kan ada Ya. guru tua. Kalau Oh, saya ya. kan ikut aja. Boleh banget Mbak, silahkan. Ini Tanya puas aja, banget Bu. diskusinya. Iya silahkan. Masalah ini Pak, masalah penentuan harga itu kira-kira untuk harga yang bisa masuk di pasar sana itu penentuan harganya itu kita gimana ya Pak? Apakah mengikuti harga yang kita biasa di lokalan atau kita rubah lagi gitu Pak pola penentuan harganya? Jadi begini Bu, kalau bicara pemasaran, bicara pricing, bicara harga itu ada strateginya. Strategi harga itu berdasarkan market, pertama berdasarkan produksi, berdasarkan markup, ya, harga-harga yang umum di berapa persenkan di markup contohnya. Nah, atau harga berdasarkan marketing pemasaran. Ya, Ibu melihat produk Ibu sebagai produk yang customized atau tidak, atau yang umum ditawarkan di pasar tidak. Nah, kalau bedanya handicraft sebenarnya Bu, itu diukur dari misalnya bahannya, terus tingkat kesulitannya, kan karena kerajinan tangan Bu ya. Iya. Harga itu kan ditentukan di sana. Gitu loh, bukan harga pasaran. Karena misalnya produk Bu Cynthia dengan Pak Alexander walaupun sama-sama handicraft akan berbeda kan dari segi kesulitannya, karena kerajinan tangan kan Bu, dan bahan bakunya berbeda. Nah, jadi kalau dihitung sebenarnya kalau bicara di keuangan itu bicara harga pokok penjualan ya, dari bahan bakunya, dari biaya operasionalnya, dari biaya manpower yang melakukan kerajinan tangannya dimasukkan. Jadi harganya dari handicraft ini atau anyaman atau kerajinan tangan ini itu harganya ya berdasarkan tempat Ibu sendiri, karena nggak bisa disamakan dengan harga Ibu dengan harga yang lain. Oh iya Pak. Nah, tapi kalau bahannya sama bisa saja harganya sama Bu ya. Kalau bicara atau tingkat kerumitannya, kan kalau kerajinan tangan ini kan biasanya kan tingkat kerumitannya Bu ya, semakin rumit kan semakin mahal. Iya. Gitu. Itu Bu. Tapi Ibu juga harus ketahui juga bahwa harga itu jangan juga terlalu tinggi. Ya kan kalau kita anggap profit marginnya cukup bagus, baik, kita jangan kita up semakin tinggi-tinggi kan, enggak. Kita juga bisa sesuaikan lah dengan harga market. Misalnya harga market dengan bentuk yang sama, bicara bentuk tapi bahannya berbeda, itu bisa kita sebagai komparasi aja, banding Bu ya. Oh iya Pak. Oke, saya kira itu. Ya arahannya. Iya Bu Cynthia. Baik, semoga tercerahkan ya Bu Cynthia, jadi nggak usah worried lagi. Tadi Purun itu saya pernah waktu masih jadi reporter liputan itu untuk tikar, saya tahunya. Benar nggak sih Bu Cynthia? Benar ya? Ya benar Bu, ada tikar dari Purun sama ini Rotan kalau Kalimantan. Oke, ya. Sukses untuk itunya ya Bu Cynthia.
Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung dengan Pak Sepri, kita persilakan, masih ada di sini Pak Bambang dan juga Ibu Tutut, silahkan. Gak usah malu-malu, ceritain aja permasalahannya apa, nanti mungkin ada solusi nih dari Pak Sepri, beserta tim dari FTS Center Jakarta. Apakah mungkin ada lagi penjelasan tambahan Pak Sepri sambil Bapak Ibu Ya. UMKM ini masih mikirin gitu kan apa sebenarnya masalah utama mereka? Soalnya sih mereka rada khawatir aja kok nanti produknya sama, strategi sama, permasalahan sama, kebuka. Biasanya begitu, tapi enggak lah. Jadi terbuka saja, zamannya kolaborasi ke siapa saja bisa kolaborasi ya. Misal produk yang dikerap tadi, misalnya Pak Bambang, Pak Alexander sama Bu Cynthia sama, tapi asalnya beda, bisa kolaborasi ya. Jadi masing-masing tinggalkan ego kita dalam bisnis pasar global. Karena pasar global ini harusnya kita bisa kolaborasi satu sama lain. Produk kalau kan rantai pasok, selalu kami ingatkan rantai pasok. Kalau ibu produsen pun, Bapak Ibu sekalian produsen, pastikan bahan mentahnya. Karena kalau bicara pasar global bagi UMKM, karena keterbatasan produksinya, ini mempengaruhi aspek kepercayaan, trust, terus nggak komit, ya. Selalu disampaikan berbagai macam kualitas, kuantitas, kalau kualitas kapasitas dengan baik, penyediaan baik, ya, poinnya di saat kan sudah mau masuk pasar global sebagai UMKM contohnya, karena konsepnya UMKM, pastikan hal yang tadi ya. Kalau buyer itu, kalau kita dilakukan dengan step by step yang jelas, langkah-langkah yang tepat, buyer itu pasti dapat. Karena bayangan kita negara dunia ini banyak, pertama ya, ratusan negara lah katakanlah demikian. Lalu buyer itu banyak yang membutuhkan. Semasih butuh di market atas produk kita, artinya market itu tidak akan tidak akan hilang ya. Yang harus diperkuat itu. Jadi ketemu buyer nih, pas business matching, nyatanya kita nggak mampu menyiapkan produknya, itu juga menjadi persoalan bagi kita. Terus ketemu buyer, kita nggak komit atas kualitas produk kita, jadi masalah juga. Kalau kayak selalu kami sampaikan ke teman-teman pelaku usaha, ketika masuk pasar global, kita sudah tahu misinya. Misi apa, kita ke sana. Lalu kapasitas kemampuan kita bagaimana. Ya, kalau poin-poin tadi tidak siap, Bapak Ibu sekalian, sayang sekali. Bapak Ibu hanya istilah katakan habisan waktu lah. Ya, hanya sana kemari ya, cari buyer, ketemu buyer, gagal lagi, masalah harga gagal lagi, masalah kapasitas pemenuhannya gagal lagi. Seringkali gitu. Nah, gitu. Kami selalu sampaikan seperti itu. Terus sebagai trader, pastikan dengan kemitraan suppliernya kuat. Ya, sebagai trader atau eksportir, trader, pastikan dengan produsennya ada kemitraan, ada kerjasama yang kuat. Kenapa demikian? Ketika ada kebutuhan nanti, masalah rantai pasok kembali, harganya lagi, nggak komit nanti, masalah lagi. Itu ada. Pelaku usaha jadi masalah, sudah DP, barangnya nggak bisa dikirim. Kenapa? Karena dia nggak bisa mensuplai produk itu dari produsennya. Katanya alasan harganya lah, udah naik tiba-tiba, barangnya susah lah, dan sebagainya. Kalau dalam bisnis, tidak ada alasan dibayar kita, alasan demikian, karena kita harus komit. Nah itu saya kira gambarannya baru tua tambahan bagi kami secara generalnya. Bagaimana melihat pasar global itu bukan sesuatu mudah, tapi bukan juga sulit. Ya, kadang-kala kita bilang mudah, tapi kok sulit kok, nggak demikian. Kalau kita step by step, langkah-langkah yang tepat, saya kira kesulitan itu bisa kita atasi, hambatan itu bisa kita atasi. Saya kira itu Bu Rotua. Baik, terima kasih Pak Sepri. Wah, jadi tadi emang
banyak banget tantangan. Tapi seperti Bapak jelaskan tadi, nggak gampang-gampang banget juga dan nggak sulit-sulit banget juga gitu. Jadi di tengah-tengah asal tahu strateginya ya. Nah di sini ada Pak Bambang nih sudah raise hand. Silakan Pak Bambang. Ya, selamat sore. Sorry saya ini nggak pakai video, soalnya sinyal kurang bagus. Baik. Izin bertanya Pak Sepri, Ya. kalau bicara ekspor nih sebenarnya kalau jujur kalau bicara agak minder kita UMKM ini, apalagi yang mikro ini. Kita kenapa? Tentunya banyak yang harus kami benahi supaya kami bisa menuju standar itu. Kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pernah dalam proses yang dilakukan selama ini pelaku usaha, kelas UKM lah kita bicara mengerucut ya, terkait di badan hukum. Badan hukum ini apa? Perlu wajib ada ya? Kalau yang belum punya badan hukum, apakah bisa melakukan proses ekspor? Kan rata-rata perusahaan pelaku usaha UKM ini kan perseorangan rata-rata dia. Nah ini bagaimana? Apakah ini bisa dilakukan? Kedua, tadi kan sempat dibahas masalah kemampuan produksi dan sebagainya. Nah, kalau yang untuk kelas awal ini apakah memungkinkan istilahnya digabung dengan pelaku usaha lain untuk bisa ngirim barengan. Jadi istilahnya mulai dari skala kecil dulu. Nanti sambil bertahap bisa pelan-pelan bisa sampai skala besar seperti itu. Itu sih pertanyaan dari saya Pak Sepri. Mungkin bisa dibantu jawab. Ya, terima kasih Pak Bambang. Langsung jawab Puroto ya, mohon izin. Jadi langkah awalnya Pak Bambang dalam berbisnis itu legalitas terpenting. Makanya pemerintah sebenarnya sudah melihat sesuatu kendala hambatan dari teman-teman pelaku usaha mikro. Saya bicara mikro ya, usaha mikro. Apa wujudnya? Ada pemampatan PT perseorangan. Itu nggak mahal kok, 50.000 dengan kita mengajukan ke Haki dulu, ya. Lalu tanpa notaris itu bisa dilakukan. Yang pasti nanti Pak Bambang sudah punya NIP, punya NPWP-nya, itu langsung keluar ke NPWP-nya juga secara otomatis. Nah, nanti terkoneksi dengan CESA melalui INISW nanti, register di INISW. Saya kira poin terpenting di sana dulu Pak Bambang. Pertama. Yang kedua, ketika kita badan usaha, Pak Bambang pasti punya mimpi dong, usahanya maju, ya akan lebih besar atau lebih kuat lagi. Nah, Pak Bambang jangan lupa ketika Pak Bambang sudah masuk mendapatkan buyer, sudah ada penjualan, portofolio Pak Bambang itu bukan personal sebagai person lagi orang Pak Bambang misalnya, tetapi atas nama usaha Pak Bambang, misalnya PT ABC, ya PT perseorangan sudah ada sekarang. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita mengajukan pembiayaan, usaha Pak Bambang kan dihargai adanya portofolio bisnis Pak Bambang tadi. Itu mengenai akses pembiayaan. Yang ketiga, mengenai regulasi ekspornya, misalnya persyaratan yang nggak bisa mengirim secara personal, bisa saja, tapi terbatasi. Pertama. Yang kedua, jadi kan personal itu ya ekspor ya. Pertama. Yang kedua, selanjutnya, apakah buyer Pak Bambang percaya dengan personal? Misalnya nomor rekeningnya atas nama personal, nama Pak Bambang. Itu kan jadi dampak juga, karena bisnis global itu, akses global itu bicara kepercayaan. Ya, kita nggak ketemu nih sama buyer, tapi percaya dia mentransfer uang ya. Percayanya dari mana? Dari kita memiliki legalitas, memiliki nomor rekening atas nama badan usaha. Itu poinnya. Nah, selanjutnya bagaimana pemasarannya tadi? Kita kan produknya nggak terbatas Pak. Bisa Pak. Kenapa produknya terbatas, segmented? Tadi yang kami sampaikan ada platform e-commerce Bapak manfaatkan. Ya, misalnya tadi ada IDN Store, ada ekspor, ada yang lain. Ada juga Alibaba. Kalau Alibaba itu terbatas kok, nggak sampai 100-an. Jadi mindsetnya gini Pak Bambang. Kalau bicara ekspor, 1 kilo itu apakah ekspor atau tidak? Kita ngirim 1 kilo, itu ekspor atau tidak Pak Bambang? Ya, ekspor, Pak. Nah, artinya tidak melulu kita pemahaman kita lewat volume yang besar.
1 kilo kita bisa melalui udara pengirimannya. Banyak kargo udara. Ya, contoh saja DHL, DSL, FedEx, UPS, TNT, Pos Indonesia, dan sebagainya. Jadi kita jangan dipersempit. Kita harus bergabung dengan yang lain mengirim suatu produk. Yaitu bicara konsolidasi, sama-sama kita mengirimkan, kan gitu. Nah, kalau Pak Bambang misalnya produk, katakanlah tadi produk handicraft lah, yang segmented, yang nggak sampai satu kontainer lah pengirimannya, nggak masalah. Ya, lewat udara sudah mulai kok, harga-harganya juga terjangkau, tergantung kesepakatan dengan buyer, mau ikotemnya apa, kan kalau ikotemnya bicara ikotem lagi, bicara bagaimana pelepasan tanggung jawab. Ya, kalau Bapak Bambang misalnya sudah ketemu buyer, Pak Bambang bilang, oh saya minta FOB, saya sampai ke port saya, selanjutnya terserah buyer mau pakai transportasi apa. Nah, itu pelepasan tanggung jawab, itu bicara strategi negosiasi. Ya, jangan juga kita sudah terbatas, kemampuan kita terbatas, finansial kita terbatas, kita minta CIF, kita yang order kapalnya sampai negara tujuan portnya, tujuan ekspornya, ya kita biaya dulu semua. Udah itu CIF lagi, insurannya kita tanggung. Udah tanggung produknya, kita tanggung pengapalan sampai negara tujuan ekspor. Nah, jadi kita harus berstrategi. Jadi artinya apa, Pak? Saya katakan tadi 2 poin Bapak tanyakan. Kenapa penting? Ya Bapak Bambang pastilah dengan datang mengikuti coaching klinik ini kan berinvestasi juga. Harapannya ingin maju. Ya buatlah legalitas PT perseorangan. Nggak besar kok biayanya. 50.000 buat itu di Dijen Haki, nanti buat nama PT perusahaan Bapak, ya, jadi nanti ada NPP-nya, nanti masuk datang ke bank, perbankan, buat rekeningnya atas nama perusahaan itu. Langkah kecil nggak masalah, produknya terbatas nggak masalah. Bisa Bapak gunakan platform digital tadi, misalnya ke Edit Store, ke Alibaba, atau ke e-commerce yang lainnya. Shopee juga udah mulai kok saya lihat. Ada Shopee, saya promosi dong, tapi nggak ini dalam hal coaching ini ya. Shopee itu ada UMKM-nya kan kalau salah ya. Mereka membuka market kok, market ekspor untuk UMKM. Jadi nggak terbatas dari segi volume satu kontainer. Teman-teman pelaku usaha, usaha mikro atau UMKM, terlalu mindsetnya ekspor itu satu kontainer, 20 ton, baru happy dengan ekspor. Tidak, kirim 1 kilo aja sudah ekspor. Contohnya demikian Pak Bambang. Saya kira itu Pak Bambang ya. Tetap semangat Pak. Nggak, ya, hal yang kecil itu lebih baik daripada kita hanya bermimpi besar tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, makasih banyak Pak Sepri. Itu arahannya bagus banget. Ya, iya. Karena tadinya saya pikir PT Perseorangan itu tidak bisa untuk bisnis global, saya pikir, karena kan saya belum buat sih memang, cuma saya dengar rekening belum bisa ya, ada berapa bank yang belum bisa terima itu kalau saya nggak salah dengar ya, seperti itu. Makanya saya masih sambil berjalan ya, udahlah nanti kalau ada buat CV atau PT gitu, maksud saya begitu tadinya Pak. Iya. Kalau CPPT kan Bapak kan akte notaris, kalau PT Perseorangan yang sudah siapkan pemerintah kan tidak pakai akte notaris Pak. Tapi tetap diakuin Pak ya, artinya itu tetap sebagai badan hukum gitu Pak ya? Iya, kok jelas kok Pak. Udah banyak kok teman-teman pelaku usaha membuat rekening di BNI atau BCA menggunakan PT Perseorangan tadi. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih banyak nih insight-nya nih Pak Sepri. Ya, siap Pak. Ya. Oke. Alhamdulillah ya Pak Bambang ya, dapat insight baru ya. Jadi nggak usah berkecil hati tadi Pak, walaupun mikro ya masih ukurannya ya Pak ya. Karena tadi sekilo aja pun kita kirim itu udah masuk kategori ekspor tadi Pak Sepri sampaikan ya. Jadi bukan cuma kirim ya, udah itu kategori ekspor gitu. Baik, untuk yang peserta lain mungkin ada yang masih penasaran ditanyain dengan Pak Sepri, masih kita punya waktu sekitar 10 menit lagi bahkan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Sepri untuk menggali berbagai informasi terkait pasar ekspor ataupun promosi. Silakan Bapak Ibu, tidak perlu sungkan. Yang tadi sudah bertanya juga masih kita perbolehkan bertanya lagi ya Pak ya? Ya. Mumpung gratis nih. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau sambil menunggu saya mau nanya nih Pak Sepri, kebanyakan yang selama ini FDA Center terima gitu ya Pak,
keluhan, bukan keluhan mungkin. Curhatan itu terkait apa ya Pak? Yang paling umum, yang paling harusnya UMKM bisa dengan kegiatan ini kita bisa tidak mengalami hal yang sering dicurhatkan oleh pelaku UMKM kita. Apa itu Pak terkait ekspor? Jadi tepat sekali kan, karena ini Lembaga Nasional Single Window, pemahaman mereka prosedur ekspornya juga kurang clear Bu ya. Jadi pemahaman mereka adalah saya dapat buyer, saya akan dapat dolar. Selalu ujungnya. Tapi prosesnya tidak pernah diperhatikan. Kesiapan legalitasnya tidak diperhatikan. Dapat buyer, melakukan pengiriman, bingung jadinya. Pembuatan PB-nya, pemberitaan ekspor barangnya bingung. Padahal sekarang kan kemudahan itu udah terjadi Bu ya. Lembaga Nasional Single Window aja banyak sekali ya tools-nya. Saya bukan promosi nih, memang saya selalu sampaikan di teman-teman pelaku usaha ketika kita konsultasi one on one. Silakan tadi cek High Code. Kapan Google High Code-nya nggak jelas? Di Indonesia tadi udah jelas kan poinnya. Nah, kita arahkan. Karena apalagi ke usaha mikro ini Bu, kebanyakan teman-teman ada produk nggak tahu High Code-nya. Ujung-ujungnya jualan aja. Nah, ketika itu bermasalah lagi. Yang kedua, ketika berbadan usaha harus dicek dulu sudah terkoneksi belum CESA DJBC. Nah, itu poinnya. Karena beberapa pelaku usaha terhambat tuh, udah mau ekspor, sudah pesan kontainer, udah tracking ada, staffing, ekspornya terkendala mengenai apa pemberitaan ekspor barang. Selalu akhirnya, karena apa mindsetnya mudah saja, padahal ini prosesnya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kendala-kendala mereka bagaimana kepastian buyer itu komit contohnya. Bapak Ibu sekalian, beberapa pelaku usaha yang sudah ekspor ketakutan mengenai pembayaran oleh buyer. Nah, pembayaran oleh buyer ini yang Bapak Ibu ketahui, kalau negara itu negara maju, masuk khawatir dari US, dari UK, itu mereka nggak pernah kenal namanya ya katakanlah LC. Mereka telegraph transfer biasanya DP dulu 30%, setelah itu dibayar 70%. Walaupun nominalnya besar, mereka negara-negara maju, misalnya US atau Eropa, itu pasti komit untuk membayar. Kecuali negara-negara lain ya, hati-hati, harus divalidasi dulu buyer, pastikan dulu komitmennya dia dan sebagainya. Jadi harus clear. Nah, tadi yang kalau yang utamanya Bu Rotua, makanya saya berulang, ada rantai pasok. Kebanyakan teman-teman usaha mikro ini kendalanya pada rantai pasok, kesiapan produknya, kapasitasnya. Ketika ada ketemu buyer, bingung dia ya untuk memenuhi produk yang dibutuhkan oleh buyer. Selalu berulang seperti itu. Kalau urusan malah prosedur atau dokumentasi, pasti kita akan berikan solusinya karena nggak susah. Jadi saya kira itu teman-teman pelaku usaha, sebenarnya ekspor itu kita masuk pasar global itu tidak susah. Banyak mencari informasi ya. Kalau ada kendala-kendala masalah teknis prosedur ekspor, silakan ke NISW. Kalau kendala-kendala lain ya, center kami sangat membantu karena kami layanan publik. Nah, kalau nggak tahu masalah aspek pasar, kembali lagi saya ulangi, masuklah ke negara-negara mitra FTA, perjanjian perdagangan bebas. Saya kira itu Bu Ruto. Jadi persoalannya ya seputar itulah Bu. Masalah-masalah yang usaha mikro ya atau UMKM, masalah-masalah legalitas biasanya mentoknya. Ya mungkin benar Pak tadi ya nggak juga pengusaha ya, kita juga kalau udah ujungnya, kalau udah cuan itu kita hanya mikirin cuannya aja, nggak mikirin dari hulu ke hilirnya segala macam perizinan. Padahal tadi sudah dimudahkan ya, Bapak Ibu juga bisa ngecek ya itu sudah banyak kementerian lembaga di Indonesia yang sangat concern dengan yang namanya UMKM ini gitu. Jadi banyak kok informasi yang bisa didapatkan, bahkan permodalan, bantuan modal juga masih sering ya kita ketahui dari pemerintah untuk menggerakkan UMKM kita gitu kira-kira. Di sini sudah ada Ibu atau Mbak Meta, ada ini mungkin dari CV Kirana Cipta Lestari baru join ya. Tadi mungkin baru join banget. Sorry, tadi saya yang yang sisi satu Mbak. Oke. Salah. Yang single window tadi, maaf mau rename nih. Oh, ini sekarang mau masuk ke room satu lagi atau memang tetap di sini? Yang satu tadi terlempar keluar karena di jalan signalnya on off. Oke, siap Ibu, silahkan. Nah, ya.
Thank you, Bu. Mungkin yang teman-teman yang lain sebelum kita move, ini ada sekitar 5 menit lagi untuk bisa sesi bertanya sebelum kita nanti akan pindah ke room utama dan closing ya, closing dengan peserta-peserta yang lain. Ada mungkin Bapak Ibu yang masih penasaran gimana sih promosi yang benar dan tepat sehingga sasaran kita tuh pas, apa yang kita keluarkan itu akan kembali lebih lagi. Bahkan tadi promosi iklannya sudah mengeluarkan uang tapi kita kok merasa itu enggak efisien gitu. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Sepri ya. Mungkin ada lagi dari Pak Bambang, Pak Alexander ataupun Ibu Tutut dan juga Ibu Cynthia di sini. Sebelum kita closing. Iya. Silakan, Nanya Bu. lagi boleh Bu ya? Silakan Bapak. Kalau boleh tahu apa di mana kita bisa menemukan apa ya momen untuk bisa ketemu calon buyer gitu ya yang paling pas ya, yang istilahnya sesuai dengan level kita lah untuk UMKM ini mikro gini, itu kira-kira eventnya di mana aja ya supaya kita bisa tahu kebutuhan yang ada gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran atau penjelasan. Oke. Jadi Pak Bambang, dengan kita flashback ya, pemerintah kita, Kementerian Perdagangan atau KL yang lain juga sangat aktif melakukan pameran dagang. Yang lalu ada di BI ya, kreatif karya kalau nggak salah ya, itu ada kegiatan di JCC. Nah, tergantung nih teman-teman pelaku usaha mikro atau UMKM aktif nggak di media sosial, punya nggak media sosial, atau mencari informasi nggak. Sekarang banyak sekali pameran dagang sudah tersedia, baik yang skalanya kecil, menengah atau besar. Nah, yang besar nanti ada Trade Expo Indonesia contohnya, atau kegiatan lainnya. Terus di luar negeri ada nggak? Ada. Ya, beberapa teman-teman perwakilan dagang itu melakukan expo juga sesuai dengan kegiatan-kegiatan di negara mereka bertugas. Nah, tadi yang sampaikan, aktiflah coba cek media sosial teman-teman perwakilan dagang, misalnya ATPC Osaka, ADAC Tokyo, atau misalnya ITPC Chennai, India, dan sebagainya. Nah, mereka tuh aktif kok. Makanya Bapak Bambang juga bisa ikut serta atau follow media sosial teman-teman perwakilan dagang tadi. Ya, mereka nggak skala besar aja, skala kecil juga ada. Mereka juga menawarkan ke teman-teman pelaku usaha, silakan kirimkan company profile, katalog produk ya, atau sampel misalnya mau di display itu ke mereka, nanti akan bantu mereka. Saya kira itu Pak Bambang. Jadi nggak skala besar aja kok, nggak usah khawatir Pak Bambang, usaha kecil kita merasa tidak akan dilihat, tidak demikian ya. Tergantung produknya. Kalau produk yang misalnya handicraft tadi sangat dilihat karena kan itu kan customize, nggak mungkin produksinya satu jenis 1000 unit, apalagi dari bahan bakunya yang tadi sangat spesifik. Tetapi secara value atau kebutuhan itu pasti ada. Jadi gitu Pak Bambang. Banyak kok Pak. Tinggal proaktif ya Pak Bambang atau Bapak Ibu sekalian melihat mencari informasi mengenai pameran dagang atau pertemuan-pertemuan bisnis matching yang dilakukan oleh Kementerian, KL, Bank Indonesia, atau perwakilan dagang, atau Indonesia sendiri. Kalau ada kesempatan, mereka juga akan melakukan business matching, contohnya demikian. Kan seringkali terjadi seperti itu. Nah, tergantung proaktif kita lah mencari informasi. Saya ulangi seperti itu, Pak Bambang ya. Oke, baik Pak Sepri ya. Kebetulan produk saya sih kuliner sih, makanan ringan gitu. Tapi khas Indonesia gitu. Di mana Pak domisilinya Pak? Saya di Cikarang. Oh, itu kemarin teman saya jadi pura nggak apa-apa. Ini rekan saya, dia sering komunikasi sama saya. Dia produk kuliner makaroni nampol. Dia itu ikut kok Pak pameran dagang yang UMKM dia akan diadakan di Formula E ya, iya, yang akan tanggal 4 Juni ini di Ancol. Jadi beberapa teman-teman itu skala industri rumah tangga Pak, orang masih PRT kok izin edarnya. Ya sama mungkin Pak Bambang juga kan, ada izin edar PRT kan? Betul. Nah, izin PRT ya bisa. Nah tadi dia ngikut di kurasi, makanya poin pertama Pak,
Ya pasti Pak, ketika kurasi nanti Pak Bambang ya legalitasnya. Ya, kalau PT perseorangan nggak masalah pakai, yang penting ada NIB-nya. Nah, nanti dikurasi ya kan industrinya rekan saya nggak besar kok Pak, di rumah tangga kok. Tapi dia selalu aktif pameran dengan Jack Planner dan lain sebagainya. Ya. Iya. Saya memang sudah terpikir untuk PT Perseorangan Pak, cuma memang ada satu kendala yang saya harus bereskan, makanya saya belum bisa realisasikan. Jadi antara Dukcapil dengan NPWP ini ada sedikit beda namanya, makanya jadi saya harus ngurus satu-satu, harus ke Dukcapil dulu, baru nanti ke pajak, agak ribet Pak. Jadinya, ya. Makanya sering gitu Pak, betul Pak, sering kali gitu karena kan lalu OSS Pak ya, OSS, iya, betul. OSS ternyata data NPWP NIK kita nggak muncul atau trouble kan. Nah, diarahkan kita cek dulu di Dukcapil masing-masing kan begitu Pak Bambang ya. Iya, betul Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Sepri, dan Bapak Ibu yang sudah tadi bertanya, kita berdiskusi bareng di sini ya. Jangan lupa tadi saya sudah ada share di kolom chat terkait survei dari kegiatan hari ini. Jadi di survei nanti akan ada berbagai pertanyaan, salah satunya email dari Bapak Ibu. Untuk kami akan mengirimkan sertifikat dari kegiatan pada hari ini. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengklik link yang sudah saya share di kolom chat. Dan saya tadi juga ada nih ngejapri Bu Sintia ataupun Pak Bambang. Nanti saya sebelum closing mau minta testimoni nih dari Bapak atau Mbaknya, kira-kira bersedia enggak ya? Oke, ya, boleh. Siap. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nanti kita kalau boleh open ya Pak, karena ini saya akan balik ke main stage. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semua silahkan klik live room yang ada di bawah itu, yang di sebelah biru. Kita semua akan kembali ke room utama untuk penutupan. Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Sepri, Bapak Ibu semuanya, ada Mbak Cynthia, ada juga Pak Alexander, Pak Bambang, dan Ibu Tutut, serta FTA Center untuk kerjasamanya kegiatan coaching klinik kita di LNS WPS 2022. Saya pamit. Baik. Halo, Bapak? Sudah terhubung dengan saya kembali? Sudah putus, Bu. Tadi terputus ya? Sudah kembali ke roomnya, Mas, sepertinya. Oke, semuanya. Baik, silahkan untuk kembali ke roomnya tadi, silahkan live room aja, kita akan kembali ke penutupan acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, makasih Bu, Pak Sepri. Ya.